Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nofriza Tunjung. Di sini saya akan menjelaskan mengenai det di dalam JavaScript ya. Det di dalam JavaScript itu merupakan sebuah kelas yang mampu menyimpan waktu. Jadi kelas det itu gunanya untuk menyimpan waktu, dan waktunya itu nanti kita bisa mengambil jamnya, tanggalnya, dan bahkan nanti kita bisa memanipulasi waktu. Bagaimana cara membuat kelas det? Cara membuat kelas det itu sintaksnya sangat simpel ya. Tinggal kita ketik itu new spasi det kurung buka dan kurung tutup, gitu aja udah bisa membuat kelas det. Apa saja yang bisa dilakukan kelas det? Nah, cara membuat det dan dilakukan det, langsung aja masuk ke codingan ya. Ya, di sini saya ada mencontohkan cara membuat det. Di sini tinggal new spasi det kurung buka dan kurung tutup. Jika kita menggunakan sintaks seperti ini, det yang akan tersimpan di variabel waktu baru itu dia adalah waktu mulai dari tahun, tanggal, jam, menit, detik, sampai milidetik yang disimpannya ialah saat sintak ini dijalankan. Sintak ini ya, new det. Nanti waktu saat sintak ini dijalankan akan tersimpan di variabel waktu baru. Dan jika kita ingin menyimpan tanggal lain di dalam det, bukan untuk tanggal dan waktu saat ini juga, itu kita bisa menggunakan sintaks seperti ini. Jadi new spasi det buka kurung, yang pertama ialah tahunnya, selanjutnya bulan. Untuk bulan dalam JavaScript itu dimulai dari 0 ya. Jadi bulan Januari itu 0, Februari itu 2, Februari itu 1, Maret itu 3, dan seterusnya. Lalu setelah bulan di sini ada tanggal, setelah tanggal ada jam, lalu menit, detik, dan milidetik. Ini jika kalian tidak ingin mengatur semuanya ya, mulai dari tahun, bulan, hari, tanggal, jam, dan seterusnya, itu kalian bisa hanya sampai bulan saja. Jadi kalau kalian buat seperti ini, new det 2020 dan 1, itu otomatis ke belakangnya semuanya 00000. Jadi tanggalnya 0, kalau tanggal berarti bukan 0. Tanggalnya 1, jamnya 0, menit 0, detiknya 0, dan milidetiknya 0. Kita kembalikan dulu. Nah, di sini ada beberapa metode ya yang bisa digunakan di dalam det. Ini hanya contoh beberapanya aja, sebenarnya masih banyak ya. Di sini kita bisa mengambil tahun yang tersimpan di dalam det. Itu fungsinya ialah get full year. Untuk mengambil bulan yang tersimpan di dalam det, itu bisa menggunakan get month. Untuk tanggal bisa menggunakan get date. Untuk mengambil jam bisa menggunakan get hours. Untuk mengambil menit bisa menggunakan get minutes. Untuk mengambil detik bisa menggunakan get second. Untuk mengambil milidetik bisa menggunakan get milliseconds. Dan juga kita bisa mengambil value waktu dengan hitungan milidetik ya. Cuma ini nanti kita bisa gunakan untuk mengukur selisih waktu. Jadi ini ditentukan nilai dari waktu itu berapa, nanti kita bisa kurangi dan dikonvert menjadi milidetik.
itu nanti. Ya, coba kita jalankan script ini di browser ya. Ya, sesuai yang saya jelaskan tadi, waktu baru yang ada di sini ialah waktu saat sintak dijalankan. Kurang lebih itu tanggalnya tanggal 14, jamnya jam 18, menitnya 42, dan detiknya detik ke-19. Nah, di waktu yang tersimpan ini tadi kita jalankan sintak untuk mengambil tahun, bulan, tanggal, dan seterusnya ya. Di sini nih variabelnya tahun, variabel bulan, variabel tanggal. Nah, sini kita coba ya, tahun, bulan, tanggal, jam, menit, detik, detik. Ya, ini saya urutkan dari variabel yang ini ya. Ya, variabelnya tahun, bulan, detik, satu lagi waktu dalam milidetik. Ya, ini nilainya. Jadi saat script yang tadi saya jalankan itu nilainya tahunnya itu tahun 2020, bulannya bulan 8, tanggalnya tanggal 14, jam 18, menit ke-42, detik ke-19, milidetik ke-712, dan nilai milidetiknya itu sekian. Ini panjang sekali kalau dibaca ya. Dan untuk variabel yang satu lagi, ini waktu yang ditentukan. Jadi mau scriptnya dijalankan kapanpun, waktu yang tersimpan itu sesuai yang kita masukkan di sini tadi ya. Tahunnya, bulannya, jamnya, tanggalnya, jamnya, dan seterusnya. Sini kita lihat value-nya. Di sini value-nya sesuai yang kita masukkan tadi ya. Tahunnya tahun 2020, bulannya bulan Februari, karena bulan dimulai dari 0, Januarinya itu 0, tanggalnya tanggal 12, jamnya jam 3, 30, untuk detiknya di sini nggak diperlihatkan ya. Nah, untuk variabel yang waktu baru, tahun, bulan, itu kan sesuai script yang dijalankan ya. Nah, sekarang scriptnya saya refresh, maka nanti kemungkinan menit, detik, dan milidetik, dan waktu milidetiknya itu nanti akan berubah. Sini saya refresh. Nah, kita lihat di sini. Ya, ini tadi saya refresh, dan saya refresh tahunnya masih tahun yang sama. Kalian bisa di back lagi ya videonya buat bandingin nilai yang tadi sebelum di refresh dan sesudah di refresh. Bulan pasti sama, tanggal sama, jam juga sama. Oh, ini saya salah ngetik bulan lagi. Menitnya coba kalian cek beda atau tidak. Detiknya bisa kalian cek di menit sebelumnya tadi sebelum di refresh. Kalau milidetiknya ini saya ingat beda.
dan waktu dalam milidetiknya juga pasti beda. Ya, cukup sekian saja dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Mungkin untuk menjelaskan waktu ini agak panjang ya, mungkin ada video selanjutnya untuk tutorial waktu yang lainnya. Di sini hanya pengenalan saja. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.